pagi dan selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kakak Uti dalam ibadah sekolah minggu online edisi tanggal 2 Oktober tahun 2022. Yang terasa ya adik-adik, kita sudah di bulan Oktober. Ya, Kakak Uti jangan berdiri, kita berdoa lagu pujian yang mengatakan satukanlah hati kami. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Adik-adik masih dalam keadaan berdiri. Untuk doa pembukaan akan dibawakan oleh adik Flo Iniwaru dari kelas anak. Kepada adik Flo, Kakak Uti persilahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati ibadah ini. Amin. Terima kasih untuk adik Flo yang sudah membawakan kita dalam doa pembukaan. Adik-adik masih tetap dalam keadaan berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan dua buah lagu pujian yang mengatakan rukun cinta dan Yesus sayang semua. Ya, adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa, dan doa cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh adik Marcelina Hepon dari kelas Tangguh. Kepada adik Marcelina Hepon, Kakak Uti persilahkan. Teman-teman, sebelum kita baca kitab, kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, kita membaca kitab. Tuhan Yesus, berkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kakak Yesus juga yang akan bercerita. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Terima kasih kepada adik Marcelino Hepon. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan
Adik-adik, kita punya tema cerita firman Tuhan di minggu pagi hari ini, benci Noe. Ya, kepada kakak Nikemonim, Kak Poti persilahkan. Shalom, damai di hati, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Dengan perikop Yusuf dijual ke tanah Mesir. Mari adik-adik dengar baik-baik ya firman Tuhan yang akan disampaikan. Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 36. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa," kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf pun menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untahnya yang membawa damar, balsam dan damar ladam. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu,
kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati. Silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Ya, adik-adik, hari ini setelah mendengar cerita tentang Yusuf yang dijual ke tanah Mesir, tema kita pagi ini adalah benci no way. Adik-adik, benci no way. Apa itu no way? No way itu artinya adik-adik jangan coba-coba untuk taruh benci di dalam kita punya hati. Jadi kita buang itu. Tidak penting. Nah, cerita tadi adik-adik sudah dengar bahwa Yusuf dijual ke Mesir. Yusuf dijual ke Mesir ini memang kita tahu, adik-adik tahu bahwa yang jual dia ke Mesir ini bukan orang lain, tapi dia pun saudara-saudara yang lain itu. Mulai dari siapa? Yusuf punya kakak yang tertua, Ruben. Ruben sampai nanti yang terakhir itu Benyamin. Tapi Benyamin waktu itu tidak ikut dia punya kakak-kakak. Benyamin tinggal dengan depo bapak di kemah. Nanti Yusuf yang pergi mencari kakak-kakaknya. Mencari kakak-kakaknya, baru kakak-kakaknya menjual dia ke Mesir. Waktu adik-adik mendengar cerita tentang Yusuf dijual ke Mesir, hati adik-adik bagaimana? Pasti sedih ya. Kasihannya Yusuf Yusuf dijual ke Mesir. Tapi kakak-kakak ini sayang dia kan tidak Pasti adik-adik cara begitu. Iya memang adik-adik. Nah, adik-adik tahu tidak? Kenapa kakak-kakaknya benci sekali sama Yusuf? Sampai mereka jual dia ke Mesir. Ya. Ini bukan cerita-cerita omong kosong ya adik-adik. Ini benar-benar terjadi. Kisah pada waktu dulu. Waktu dulu orang membenci itu sudah ada ya. Adik-adik, benci itu apa? Adik-adik, benci itu perasaan yang sangat-sangat tidak suka. Adik-adik pernah tidak benci orang? Tidak boleh ya. Tidak boleh. Sangat-sangat tidak suka orang. Kenapa? Kenapa tidak suka orang? Tidak boleh. Ada adik-adik punya teman yang punya permainan, tidak mau bagi dengan adik benci. Nah, itu tidak boleh. Ya, karena itu adik itu punya, jangan dipaksa. Adik-adik mungkin di rumah, bapak, mama minta bapak mama belikan ini, tidak dibeli, adik-adik marah lagi, marah itu lama-lama bisa jadi benci, jadi tidak boleh marah-marah ya. Adik-adik, membenci itu perasaan yang berdosa, perasaan yang tidak boleh ada di dalam hati adik-adik. Ya, hati ini
hati ini harus kita jaga. Yusuf dan saudara-saudaranya ini, mereka adalah anak dari satu bapak. Jadi mereka punya mama yang berbeda. Tapi mereka berasal dari satu bapak. Mereka banyak. Kebencian yang ada dalam diri kakak-kakak itu terjadi karena apa? Karena Yusuf punya bapak itu mengasihi Yusuf. Kemudian Yusuf dibelikan baju yang bagus. Tadi adik-adik dengar toh? Nah itu. Terus Yusuf bermimpi lagi. Di dalam mimpinya itu Yusuf bilang cerita tentang ada gandum yang 11 gandum itu menunduk pada satu gandum, berkas gandum. Itu bercerita bahwa nanti kalian semua itu menunduk pada saya. Terus ada bulan, bintang, matahari, semua nanti tunduk sama dia. Itu juga membuat kakak-kakaknya tambah benci. Jadi itu yang menyebabkan kakak-kakaknya benci. Tapi adik-adik ingat ya, apa yang Yusuf lakukan? Yusuf tidak mendendam. Yusuf tidak balik membenci saudara-saudaranya. Yusuf tidak lakukan seperti itu karena Yusuf tahu bahwa itu saudara-saudaranya. Dia percaya sekali saudara-saudaranya. Walaupun dia tahu saudara-saudaranya sering melakukan kejahatan, Yusuf sangat mengasihi saudara-saudaranya. Nah, pada akhirnya adik-adik tahu, karena kebencian Yusuf dibuang ke sumur. Adik-adik bayangkan ya, kalau adik-adik dibuang ke sumur yang gelap, adik-adik takut tidak? Pasti takut ya. Yusuf juga takut. Tetapi Yusuf tidak bisa buat apa-apa. Tapi Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya. Dia hanya tunggu saja. Ternyata saudara-saudaranya angkat dia kembali lagi. Angkat karena apa? Bukan mau dibebaskan, mau dijual lagi. Akhirnya Yusuf dijual lagi ke Mesir. Ada pedagang-pedagang lewat. Yusuf diambil dan ditawarkan ke mereka. Mau dijual. Tadi adik-adik dengar berapa? Dijual berapa? 20 sikal perak. Adik-adik, itu harga yang paling murah sudah. Seorang anak dijual. Tapi Yusuf ikut saja. Akhirnya Yusuf dibawa ke Mesir. Di Mesir, Yusuf dibeli oleh seorang ketua pengawal raja, Firaun. Akhirnya Yusuf tinggal di situ. Adik-adik, pelajaran kita hari ini adalah kalau adik-adik ikuti cerita yang tadi, di situ tidak dijelaskan Yusuf balik marah saudara-saudaranya, benci saudara-saudaranya, tidak. Yusuf sangat mengasihi saudara-saudaranya, sekalipun saudara-saudaranya membenci dia. Yusuf tidak balik membenci saudara-saudaranya. Yusuf ikut saja apa yang saudara-saudaranya lakukan. Dia dibawa ke Mesir, tinggal di sana, dibuang di sana. Dia tidak punya saudara, tidak punya bapak. Dia terpisah dari dia punya bapak dengan dia punya mama. Dia terpisah dengan kakak-kakak. Tapi Yusuf ikuti saja. Yusuf hanya menyimpan semua apa yang kakak-kakaknya lakukan itu dalam hatinya. Tapi dia tidak membenci. Apa yang dia lakukan, dia serahkan sama Tuhan. Jadi adik-adik, kalau ada yang membenci adik-adik, apakah itu di dalam rumah saudara-saudara adik-adik sendiri, atau tetangga, atau teman sekolah, atau siapa teman sekolah minggu, adik-adik tidak boleh membalas. Jadilah seperti Yusuf yang mengasihi saudara-saudaranya, yang mengasihi orang lain. Kalau sudah sayangi saudara-saudara, pasti sayang teman. Adik-adik kalau sudah sayangi orang, itu adik-adik tidak akan merasa dikecewakan sekalipun teman-teman saudara, adik-adik mengecewakan adik-adik. Harus tetap ingat, pada waktu kita mengasihi orang lain, Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Jadi kita harus mengasihi orang lain. Itu adik-adik cerita kita hari ini. Jadi kalau adik-adik ingat, ada orang yang membenci adik-adik, adik-adik bilang, no way, tidak boleh ada kebencian di hati. Yang ada mengasihi. Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Shalom. Terima kasih kepada Kakak Anike Monim yang sudah membawakan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita di pagi hari ini.
Kakak Oti mengajak kita memuji Tuhan dengan lagu yang mengatakan, "Aku senang jadi anak Tuhan." Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh benci. Benci itu dosa, benci itu dosa, benci itu dosa, anak Tuhan tak boleh benci. Ya, adik-adik, kini tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa persembahan yang akan dibawakan oleh adik Feby Kambu dari kelas remaja. Kepada adik Feby, Kakak Oti persilahkan. Teman-teman, kita berdoa persembahan dan doa syafaat. Berdoa mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada adik Feby Kambu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik dipersilahkan berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di minggu pagi ini dengan menyanyikan lagu pujian, "Aku menyertai kamu dalam sikap doa." Aku menyertai kamu senantiasa. Aku menyertai kamu senantiasa. Hingga akhir zaman, hingga akhir zaman. Ya, adik-adik, kita telah selesai ibadah sekolah minggu. Tapi sebelum kita berpisah, Kakak Uti ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu selesai sekolah minggu, dilanjutkan dengan salam Immanuel. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Bye-bye, bye-bye, Tuhan lindungimu. 1, 2, 3. Immanuel, Allah beserta kita sampai Maranatha, Tuhan datang. Shalom.